Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Cahyani, Stambu G701-19142 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fisikokimia, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari salah satu jenis obat, yaitu amlodipin. Jadi obat amlodipin merupakan salah satu obat penghambat kanal kalsium yang bekerja pada sistem kardiovaskular dengan indikasi antara lain seperti hipertensi, angina pektoris, dan penyakit kardiovaskular yang lain. Obat amlodipin ini telah beredar di pasaran dengan bentuk sebuah tablet dengan berat 2,5 mg, 5 mg, dan 10 mg. Kemudian amlodipin ini mempunyai kelarutan, yaitu larut dalam etanol, kloroform, dan dalam eter. Nah, dalam penetapan kadar bahan baku amlodipin dilakukan secara asidimetri, dan dalam penetapan kadar tablet dilakukan dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi gas, dan spektrofotometri ultraviolet. Pemberian obat amlodipin yaitu hablur atau hampir putih. Obat amlodipin ini memiliki rumus kimia yaitu C20H25ClN205 dengan massa berat molekul 408,879 gram per mol dengan nilai pKa 8,6. Untuk rumus struktur dari amlodipin dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme kerja dari obat amlodipin. Bagaimana sih amlodipin ini bisa menurunkan tekanan darah? Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai mekanisme dari obat amlodipin. Bagaimana sih amlodipin ini bisa menurunkan tekanan darah? Nah, obat amlodipin ini bisa menurunkan tekanan darah dengan bekerja pada sistem kardiovaskular dengan cara melemaskan dan memperlebar diameter dari pembuluh darah. Efek yang dihasilkan dari melebarnya pembuluh darah yaitu akan memperlancar aliran darah dengan bekerja pada sistem kardiovaskular dengan cara melemaskan dan memperlebar diameter dari pembuluh darah. Efek yang dihasilkan dari melebarnya pembuluh darah yaitu akan memperlancar aliran darah menuju. Selain itu, obat amlodipin ini juga akan menghambat atau menghalangi kadar kalsium yang masuk ke dalam jaringan otot halus yang ada di dinding pembuluh darah jantung. Kenapa harus dihambat? Karena kalsium yang masuk ke dalam jaringan otot halus yang ada di dalam pembuluh darah jantung ini akan menyebabkan pembuluh darah menjadi kontraksi, sehingga dengan adanya penghambatan dari amlodipin ini akan menyebabkan pembuluh darah yang ada di otot polos jantung tadi akan relaksasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang aspek farmakokinetik dari obat amlodipin. Nah, amlodipin melewati proses farmakokinetik yaitu berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai absorpsi amlodipin. Nah, proses absorpsi amlodipin ini merupakan obat yang cukup cepat diabsorpsi dengan konsumsi oral dengan mencapai bioavailabilitas sebesar 64% dan konsentrasi oksigen dalam darah ini dapat mencapai puncak pada saat 6-12 jam setelah obat dikonsumsi dan di metabolisme di hati. Untuk kadar plasma dari amlodipin ini akan semakin meningkat dengan penggunaan amlodipin dalam jangka panjang, akan berhubungan dengan masa paru eliminasi dalam 3-48 jam. Dan untuk kadar plasma ini akan stabil setelah pemberian amlodipin secara rutin selama 7-8 hari. Proses selanjutnya yaitu distribusi. Nah, obat amlodipin ini memiliki volume distribusi sebesar 21,4 liter per kilogram. Dengan volume distribusi tersebut dapat terdistribusi pasif ke kompartemen jaringan. Sekitar 93-98% amlodipin dalam plasma darah ini terikat dengan protein. Selanjutnya yaitu proses
Proses selanjutnya itu yaitu proses metabolisme. Amlodipin metabolisme di hati akan menjadi bentuk inaktifnya. Metabolik tidak memiliki aktivitas antagonis kalsium, jadi hanya sedikit bentuk obat aslinya yang akan diekskresikan melalui urin. Nah, proses ekskresi hanya sebagian besar atau sekitar 62% dosis yang akan kita konsumsi itu akan diekskresikan melalui urin dan sisanya akan diekskresikan melalui feses. Demikian video mengenai penjelasan farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat amlodipin. Sekian dan terima kasih.